Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian di rumah dan masih dalam keadaan sehat, dan semoga kalian tetap sehat seterusnya. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Di semester 2 ini kita masih melakukan pembelajaran daring. Karena di daerah kita, yaitu di Kabupaten Pati, sekarang sedang menerapkan PPKM atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, atau yang sebelumnya kita kenal dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi, seluruh kegiatan pembelajaran itu masih dilakukan dengan daring. Tapi ingat anak-anak, kita tetap harus semangat dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Ingat, karena kalau kita semangat, karena kalau kita bahagia, imun kita kan akan semakin bertambah. Jadi kita harus menyongsong pembelajaran di semester 2 ini dengan senang hati. Oke anak-anak, di semester 2 ini di materi yang pertama kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Apa itu magnet? Mungkin kalian sudah pernah dengar dulu waktu SD. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengapa kok namanya magnet. Jadi magnet ini dulunya berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Magnetis litos ini artinya adalah batu magnesia. Kenapa kok namanya magnesia? Karena batu tersebut ini ditemukan di daerah yang namanya Magnesia. Ini di daerah Yunani. Tapi sekarang Magnesia ini berubah nama menjadi Manisa. Manisa ini merupakan daerah yang sekarang berada di wilayah Turki. Itu mengapa namanya magnet. Jadi itu adalah sejarah singkat dari magnet. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet yang pertama yaitu magnet silinder yang bentuknya seperti ini atau namanya tabung. Kemudian ada magnet batang, ada magnet jarum yang ini biasanya digunakan di kompas. Kemudian ada magnet U, ada magnet ladam yang bentuknya seperti tapal kuda atau kakinya kuda. Kukunya kuda kan dikasih seperti ini. Nih. Kemudian ada magnet keping. Nah, kira-kira di rumah kalian itu ada magnet yang bentuknya seperti apa, anak-anak? Oke, selanjutnya kita masuk ke kutub magnet. Oke, kutub magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan satunya lagi kutub selatan. Oke, yang merah ini utara dan yang selatan itu yang warnanya ini abu-abu. Nah, ini apa yang kecil-kecil yang keluar ini? Oke, yang kecil-kecil keluar ini merupakan garis gaya magnetnya. Oke, jadi garis gaya magnet ini dari utara menuju ke selatan, dari utara menuju ke selatan, sehingga kalau digambarkan itu seperti ini, ya, dari utara menuju ke selatan. Jadi arah panahnya seperti ini, dari utara ke selatan. Itu adalah garis gaya magnetnya. Kemudian, oke ya, tadi ada kutub utara, kutub selatan, ini garis gaya magnetnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya punya magnet. Magnet ini didekatkan ke suatu benda. Ini bendanya ada banyak sekali. Saya dekatkan ke suatu benda, kemudian saya tarik lagi. Nah, ketika saya tarik ini, ada yang nempel ternyata di magnetnya. Ada yang menempel dan ada yang tidak menempel. Yang menempel ini dinamakan dengan benda atau bahan magnetik. Sedangkan yang tidak tertarik oleh magnet namanya adalah bahan bukan magnetik. Saya ulangi ya. Jadi yang bahan magnetik ini adalah bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan bahan bukan magnetik itu adalah bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, jadi ini tadi ya garis gaya magnetnya, ini dapat kalian praktekkan di rumah kalau misalkan kalian punya magnet ya. Jadi atas magnet ini kalian kasih kertas, kemudian atas ini kalian taburi bubuk besi. Nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah garis gaya magnet yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah,
Ini adalah bagian terkuat dari magnet di kutub-kutubnya. Dapat kalian lihat ini bubuk besinya ini tertempel kuat sekali dan banyak di sini. Sehingga yang di dekat kutub ini merupakan bagian terkuat dari magnet. Sedangkan yang bagian di sini, tengah sini, ini adalah bagian terlemahnya. Kita lihat ini kan jarang. Bubuk besi yang berada di bagian sini, di bagian tengah kan jarang sekali dibandingkan di bagian yang ujung-ujung. Jadi inilah bagian terkuat dan di tengah adalah bagian yang terlemah. Selanjutnya, bagaimana kalau suatu magnet ini kita belah atau kita potong? Magnet yang awalnya ini adalah kutub utara, yang ini kutub selatan, lalu kita belah, kita potong. Nah, dapat kita lihat setelah kita potong ternyata terbentuk kutub yang baru. Tetap yang berada di sebelah kiri ini adalah kutub utara. Yang tadi di sebelah kanan kutub selatan, yang ini jadi kutub utara, sini kutub selatan. Jadi yang arahnya ke kiri tetap kutubnya adalah utara, sedangkan yang arahnya ke kanan kutubnya adalah selatan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kita potong lagi. Nah, setelah kita potong, tetap kan kita lihat yang arahnya ke kiri adalah kutub utara, yang arahnya ke kanan adalah kutub selatan. Oke, selanjutnya saya punya magnet, dan magnet ini saya dekatkan dengan suatu magnet lagi. Oh, ternyata dia nempel. Kemudian saya punya magnet lagi dan saya dekatkan lagi. Nah, ternyata menjauh. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalau kutub magnet itu senama, itu akan tarik-menarik. Contohnya tadi, kan ada magnet ya. Oke, yang pertama tadi ada ini kutub utara, terus ini ada kutub selatan. Di sini utara, ini selatan. Ternyata kalau kutubnya tidak senama atau berbeda, ini akan tarik-menarik. Sedangkan yang kutubnya senama, selatan dan selatan, dia akan tolak-menolak. Ini ya. Ini adalah konsep dari kemagnetan. Ini yang perlu kalian ingat. Yang senama akan tolak-menolak dan yang tidak senama akan tarik-menarik. Selanjutnya, kenapa kok magnet itu ada kutub utara dan ada kutub selatannya? Karena di dalam magnet ini ada elementer penyusunnya. Yang ini, yang kecil-kecil ini. Ini adalah elementer penyusunnya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ya, ini adalah elementer penyusunnya yang di dalam-dalamnya sini. Nah, kalau bahan yang untuk magnet, elementer penyusunnya ini tersusun rapi. Jadi yang merah arahnya ke atas, yang putih arahnya ke bawah semua. Jadi berjajar rapi. Sehingga kalau yang merah arahnya ke atas, jadi yang atas ini adalah kutub utaranya. Sedangkan yang bawahnya ini adalah kutub selatan. Jadi kenapa kok bisa terbentuk magnet? Karena elementer penyusunnya itu tersusun rapi seperti ini, dengan utara menghadap ke atas dan selatan menghadap ke bawah. Sehingga dapat kita simpulkan ini adalah kutub utaranya, yang ini adalah kutub selatannya. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah bahan yang bukan magnet, ya. Kenapa kok bukan magnet? Itu karena dia elementer penyusunnya dia berserakan seperti ini, arahnya tidak beraturan, sehingga ini dikatakan bukan magnet. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau bahan magnet itu elementer penyusunnya tersusun rapi, sedangkan yang bukan magnet itu tersusun tidak rapi seperti ini. Nah, kita sekarang akan membuat bahan yang bukan magnet bisa menjadi magnet seperti ini. Jadi yang elementernya yang tadinya ini berantakan bisa kita susun rapi seperti ini. Ada 3 cara membuat magnet yang membuat elementer penyusunnya menjadi rapi. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama yang atas ini magnet, yang bawah ini adalah bukan magnet. Ketika didekatkan, ternyata pakunya dapat nempel. Yang tadinya kan ini bukan magnet yang bawah ini. Setelah didekatkan dengan magnet, ternyata yang bawahnya bisa jadi magnet. Apa yang membuktikan bisa jadi magnet? Ini tadi paku yang di bawah bisa menempel. Kita ulangi lagi ya. Oke. Ini yang atasnya magnet, yang bawahnya adalah besi biasa. Besi biasa ini adalah bukan magnet. Ketika magnet ini didekatkan, kita dekatkan seperti ini, ternyata pakunya dapat menempel. Nah, seperti ini.
Sehingga besi biasa yang tadinya bukan magnet ini sekarang bisa menjadi magnet. Oke, ini adalah cara yang pertama. Oke, kita balik sekarang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kutubnya berubah. Oke, kesimpulan yang pertama ya. Kita lihat lagi yang contoh pertama. Ketika kita dekatkan, yang pertama tadi. Nah, ketika kita dekatkan, ini adalah yang magnet kutub selatan. Yang tadinya bukan magnet, sekarang jadi magnet, kutubnya adalah utara. Oke, yang pertama tadi ketika kita dekatkan, ini adalah kutub selatan. Setelah bawahnya ini menjadi magnet, kutubnya menjadi utara. Sekarang kita balik. Oke, kita balik, kita dekatkan, nempel. Nah, yang bawah ketika didekatkan dengan kutub utara, yang ini menjadi kutub selatan. Oke, jadi kesimpulannya apa? Ketika sebuah magnet didekatkan ke benda bukan magnet, kutub benda yang bukan magnet ini akan bertolak. Oke, atau kutubnya tak senama. Ya, jadi bertolak belakang atau tidak senama. Jadi yang ketika didekatkan utara, maka yang bahan bukan magnet ini setelah menjadi magnet, kutubnya menjadi selatan. Yang sebelumnya tadi ketika didekatkan kutubnya selatan, yang bawah kutubnya adalah utara. Cara pertama ini namanya adalah induksi. Nah, jadi induksi adalah cara dengan mendekatkan besi ke magnet. Jadi magnet induksi adalah magnet yang terjadi karena sebuah besi atau baja didekatkan sebuah magnet atau berada di dalam medan magnet. Itu yang pertama ya, itu tadi induksi. Sekarang cara yang kedua, kita lihat. Ini ada magnet, kemudian ini besi biasa. Besi biasa ini dapat kita ubah menjadi magnet dengan cara yang kedua, yang seperti ini. Oke, kita gosok-gosokkan. Kalian lihat nanti kutubnya seperti apa. Ternyata kutubnya seperti ini. Sekarang kita balik. Ya, kita balik. Nah, setelah kita balik, kita lihat kutubnya, maka kutubnya berubah. Oke, ini adalah dengan cara digosok. Kita ulangi lagi yang pertama ya. Yang pertama tadi, oke, kita gosokkan. Ingat, kalian lihat kutub yang pertama digosokkan ini adalah kutub selatan. Oke. Nah, ternyata kutubnya di sini selatan. Jadi ini tadi selatan, setelah kita gosokkan dari arah yang seperti ini, jadi kutub yang pertama kali digosokkan ini akan sama dengan kutub magnetnya. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika ada magnet digosokkan ke bahan bukan magnet, yang pertama kali menyentuh bahan tersebut kutubnya akan sama dengan magnetnya. Jadi kita ulangi lagi ya. Nah, yang pertama digosokkan kan selatan. Nanti yang sini kalian lihat kutubnya akan jadi kutub selatan. Seperti yang pertama kali digosokkan. Oke, kita lihat yang kedua. Yang pertama kali digosokkan kutub utara. Nanti kalian lihat yang sebelah sini kutubnya apa? Nah, kutubnya adalah kutub utara. Jadi, kesimpulannya ketika membuat magnet dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara digosok, maka kutubnya akan sama dengan kutub yang pertama kali digosok. Maaf, pertama kali digosok. Jadi kalau yang pertama kali digosokkan itu kutubnya kutub utara, maka nanti yang pertama kali kena ya kutubnya utara. Kalau yang pertama kali digosok kutub selatan, nanti kutubnya akan menjadi kutub selatan. Ini adalah cara kedua dengan cara menggosok. Oke, sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu dengan melilitkan aliran listrik. Jadi kita mengalirkan listrik seperti ini. Jadi ini ada baterai ya. Baterai yang panjang ini adalah kutub positif, yang pendek kutub negatif. Ini adalah saklar. Kemudian saklarnya ini kita tutup.
Nah, kita tutup sehingga terjadilah aliran listrik. Aliran listrik ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. Lewat sini, terus ke belakang, terus lewat atas lagi, terus ke belakang lagi, lewat depan lagi, lewat depan, lewat depan, lewat depan, dan lewat depan, terus kembali ke sini, kutub negatif. Nah, untuk penentuan kutubnya itu dapat kita lakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang 4 jari ini menunjukkan arah arusnya dan yang ibu jari ini menunjukkan kutub utaranya. Dapat kita lihat ini yang aliran listriknya, aliran arusnya itu kan arahnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sehingga jari kita yang 4 jari kan arahnya ke atas dan ibu jari ini arahnya ke kiri, sehingga ini yang kutub utara. Jadi untuk penentuan magnet yang cara ketiga ini memang agak rumit ya. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Sekarang kalau kita balik, oke ya, seperti ini. Sekarang kalau kita balik baterainya, sekarang yang positif di sini, yang negatif di sini. Kalau kita tutup saklarnya, maka alirannya dari sini, dari positif keluar, terus lewat belakang, terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, kemudian masuk ke negatif. Masih pakai kaidah tangan kanan, karena aliran arusnya ini arahnya ke bawah, sehingga 4 jari ini arahnya kan ke bawah. Ya, ingat kaidah tangan kanan menggenggam seperti ini ya. Oke, arahnya kan ke bawah, dan ibu jari arahnya ke kanan, sehingga besi yang sebelah sini, ini kutubnya adalah kutub utara. Oke, jadi itu adalah cara yang ketiga. Namanya adalah elektromagnetik, atau dengan cara mengalirkan arus listrik DC. Arus listrik DC ini adalah arus listrik searah. Maksudnya searah itu dari positif menuju negatif. Itu adalah cara ketiga. Oke, dapat kita simpulkan ya. Jadi 3 cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan mendekatkan besi pada magnet, atau nama lainnya adalah induksi. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menggosokkan besi dengan magnet. Dan cara yang ketiga yaitu dengan mengalirkan arus listrik DC pada lilitan kawat, atau nama lainnya adalah elektromagnetik. Ingat ya tadi sebelumnya. Oke, kalau sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau pertama tadi, kalau mendekatkan, yang dekat dengan kutub magnet ini kutubnya tidak senama. Tidak senama. Contohnya, ketika ada bahan bawahnya ini bukan magnet, ketika didekatkan, misalkan ini kutub utara, kutub selatan, maka ini nanti kutubnya jadi kutub utara sini selatan. Tetapi ketika kita dekatkan dengan kutub utara selatan seperti ini, nanti bawahnya yang ini kutubnya selatan, sini utara. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang pertama ya, kedua. Kalau kedua tadi, yang pertama kali menyentuh, maka kutubnya akan sama. Kalau misalkan ini magnetnya, yang atasnya magnet ya, ini kutub utara, sini selatan. Ketika digosokkan dari sini ke sana, nanti yang sini kutubnya utara, yang sini kutubnya selatan. Dan kalau misalkan, kalau kita gosokkan seperti ini, yang pertama kali menggosok kutubnya selatan, digosokkan ke sana, maka di sini nanti kutubnya selatan, sini utara. Seperti itu. Kemudian kalau mengalirkan arus listrik DC, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Dengan menggenggam ya tangan kanannya. Tadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, dengan 4 jari ini menunjukkan arah arusnya, dan ibu jari ini adalah sebagai kutub utaranya. Nanti kalau bingung bisa kalian putar lagi videonya. Nah, nanti kalian kalau menemui soal ada bahan yang terbuat dari besi dan baja, bagaimana sifat kemagnetannya? Kalau besi itu sifatnya sementara, jadi bisa hilang. Kalau baja ini sifatnya adalah permanen atau bisa lanjut terus sifat kemagnetannya. Ini ya. Nanti ini diingat-ingat, kalau besi es sementara, kalau baja sifatnya adalah permanen. Oke. Kemudian tadi kita dapat membuat
bahan bukan magnet menjadi magnet. Sekarang kebalikannya, bahan yang magnet dapat kita ubah menjadi bahan yang bukan magnet. Oke, caranya juga ada 3. Yang pertama, caranya adalah dengan dipukul. Oke, dipukul-pukul. Yang kedua, caranya adalah dengan dibakar. Dan yang ketiga, caranya adalah dihubungkan dengan sumber arus tegangan AC atau AC. Apa itu tegangan AC? Tegangan AC adalah tegangan bolak-balik ya. Jadi dari positif negatif negatif kembali ke positif. Kalau tadi DC dari positif ke negatif. Nah, ini jadi caranya ada 3 ya, dengan cara dipukul, dengan cara dibakar, dan dengan cara mengalirkan tegangan AC. Nah, itu tadi adalah materi pada pagi hari ini. Sekarang tugas kalian buka LKS IPA kalian halaman 4-6. Di halaman 4-6 itu ada lembar kegiatan cara membuat magnet. Kalian praktekkan di rumah, nanti cara-caranya seperti apa, kalian lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS. Kalian kerjakan, nanti kalian foto tiap cara pembuatan. Nanti apabila kalian bingung, kalian tanyakan saja, langsung tanya ke saya, WA saya ya. Jadi tugas kalian praktek di rumah tentang cara membuat magnet. Kalian foto jangan lupa, nanti langsung kalian kirim ke WA saya kalau sudah selesai. Kalau bingung bisa tanya saya langsung. Jadi itu tugas kalian hari ini. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.